dagang itu adalah passion kita aja. Ya karena kita kan juga dagang bukannya baru ya, tapi kita dagang dari tahun 2012 sudah mulai dagang. Ya alhamdulillah sampai sekarang Allah mudahkan. Terus berkumpul juga sama orang-orang yang punya passion yang sama, ya kan, dagang. Ya jadinya ya alhamdulillah. Apalagi kita juga buat baju yang kita sendiri juga suka gitu ya, kita juga pakai. Beda ya kalau kita jualan dengan produk yang kita tidak pakai atau tidak suka kan agak kurang, feel-nya kurang lah gitu. Apa ini dipersiapkan untuk launching ke depannya? Kalau di dunia entertain sih sebenarnya masih, tapi memang sekarang kita lebih fokus ke film yang memang kerjanya nggak terlalu lama gitu, karena banyak kegiatan yang alhamdulillah kita lakuin, ya salah satunya dengan jualan ini gitu kan, karena memang waktu awal pas buka memang benar-benar harus fokus, jadi Kak Dimas itu sempat 1 tahun break, dia nggak syuting, ya udah, karena memang kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu kita kan harus fokus dulu gitu, tapi sebenarnya ya dua-duanya berjalan gitu, antara syutingnya masih, bisnisnya juga masih, dan kegiatan-kegiatan lainnya juga alhamdulillah masih. Tapi yang pertama kali menentukan Ya sebenarnya kalau mau lihat ke belakang ya, prosesnya tuh nggak langsung punya brand sendiri Tubi gitu ya, tapi memang awalnya ya kalau kita berdagang itu kan kita membangun apa ya, feel-nya dulu ya. Awalnya dulu aku tahun 2007 masih aktif di syuting, jadi brand ambassador satu produk. Nah, produk itu aku juga kebetulan aku suka, tapi aku minta, makanya aku selalu memotivasi teman-teman yang mau mulai usaha. Usaha itu nggak semata-mata harus dimulai dengan modal, karena aku waktu itu usaha juga tidak dengan modal, tapi dengan kepercayaan. Pada saat itu aku jadi BA, tapi aku bilang lah sama si pemilik brand ini, boleh nggak aku nggak hanya jadi brand ambassador, tapi kasih kesempatan aku untuk jualan. Tapi kalau aku langsung beli, aku kan belum punya pengalaman untuk jualan, mungkin barang laku atau tidak. Tapi karena orangnya teman aku ini ya modalnya adalah trust ya, modal yang pertama lah, trust ini penting banget karena kita bisa menjaga amanah. Nah akhirnya aku nggak mau mengecewakan, aku jaga amanah itu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu di situ aku bisa belajar, aku juga bisa mendapatkan keuntungan. Terus jadi untung itu akhirnya aku bisa pakai untuk modal buat usaha brand sendiri gitu kira-kira. ya pasti aku support ya, selama yang dilakukan sama Mas Dimas itu hal-hal positif pasti aku support gitu kan. Dan memang ya pas awal itu memang awal-awal itu kan kita kebanyakan bordir ya kan, jadi pattern-patternnya itu desainnya aku gitu. Kenapa desainnya aku, karena aku dulu tuh seneng banget gambar gitu, jadi ya udah, jadi satu kolaborasi yang bagus gitu ya. Mungkin kedepannya ada pattern bagus apa lagi kan? Karena kita memang suka di dunia usaha, karena usaha itu bukan hanya semata-mata mengambil keuntungan untuk diri sendiri, karena kita fokus juga di kaderisasi ya, di lembaga pendidikan. Jadi dengan kita berusaha ini justru kita bisa membuka lapangan kerja pasti. Kedua, karena kita juga fokus di bidang pendidikan, misalnya teman-teman adik-adik kita penghafal Quran, mereka sudah kuat dengan Qurannya, hafalannya, tinggal mereka dikasih kesempatan juga untuk bisa mandiri, ya skillnya di upgrade untuk urusan sesuai dengan passion mereka, di IT kah, di entrepreneur kah. Nah, alhamdulillah mereka bisa dapat peluang untuk mengasah kemampuan mereka, selain mereka juga memperdalami ilmu agama gitu, tapi mereka juga bisa mandiri juga gitu loh. Selama ini ada kesulitan gitu nggak sih Kak? Itu sih nggak kesulitannya, justru itu kita syukuri, kita bisa bertemu langsung mungkin teman-teman atau ya para orang yang memang mengikuti kita dari dulu cuma melihat kita di TV, tapi sekarang ketemu langsung, dan apalagi mereka bisa beli produk kita karena bukan hanya kita, tapi karena produk kita juga bagus dan mereka menyukai, itu menjadi suatu kebanggaan. Makanya aku bilang, kalau dulu kita di dunia seni kita sangat bangga kalau misalnya kita bisa memberikan karya yang terbaik, bentuknya sinetron ataupun film.
Nah ini sama salah satu karya kita juga. Kita senang di saat orang bisa menghargai, suka dengan produk yang kita punya, kita hasilkan desainnya yang tadi dibuat, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Sama seperti layaknya aku senang di dunia seni, orang suka sama film aku, suka sama acting aku, kayak gitu. Kita nggak pernah menganggap pelanggan itu menyebalkan. Justru pelanggan itu orang baik yang sangat peduli sama kita. Nggak semua harus dinilai positif. Justru kita, kalau orang semua menilai kita dari sisi positif, nggak ada masukan, nggak ada komplimen, kita justru kita curiga. Justru kita butuh masukan, karena di saat kita dikomplain, itu orang itu sayang sama kita dan membuat kita semakin lebih baik, lebih berkembang kan gitu. Aku dari dulu memang selalu bilang sama Mas Dimas, pengen deh bawa anak Palestina ke sini gitu kan, tapi memang itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Syaratnya kan ini nggak bisa menyanggupi. Iya, karena kita pernah ketemu sama anak Palestina. Mau tahu syaratnya nggak? Aku lagi ngomongin, aku lagi ceritain nih. Jadi, bagus banget. Jadi kalau misalnya kita mau bawa anak Palestina, kita harus bawa ibunya. Bawa ibunya, which is berarti harus dinikahi. Jadi aku bilang, aduh nggak jadi deh aku. Kayak gitu. Ya. Mereka berdua sih Masya Allah banget ya. Ramadan itu melewati 4 kali. Peperangan. Ya. Lahir tahun 2014, 2024 ini umurnya sudah 10 tahun, tapi melewati 4 kondisi peperangan. Bayangin, sempat apa mentalnya. Ya, dan luar biasa, maksudnya sebenarnya anak-anak di Indonesia bisa belajar dari apa yang disampaikan Ramadan. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram aku atau Mas Dimas atau di kajian musyawarah ya, karena memang membangun spirit, membentuk karakter anak-anak zaman sekarang gitu. Ada anak kemarin kebetulan ada juga anak kecil, dia tuh malu, tapi anak ini benar-benar, kalau yang si Ramadan itu dia itu mungkin karena perjalanannya dia luar biasa ya, dengan struggle-nya dia menjadi anak yang mandiri menurut aku gitu, dan anak yang hebat pastinya. Ya, Masya Allah, dia hobinya baca buku, ya, hafiz juga, ya. Dimana anak umur 10 tahun, ibaratnya udah punya mental dan karakter sekuat itu ya, dengan tujuan hidupnya juga sudah, ibaratnya apa sih, anak 10 tahun kan saya main-main dengan begitu banyak tekanan yang kita tahu pasti kan psikologisnya terganggu, tapi itu tidak. Beliau itu dengan ya itulah pola didik keluarga, orang tua, dekatnya dengan Quran, dekatnya dengan ilmu, membuat dia tidak, ibaratnya terganggu psikologisnya, mentalnya. Justru tujuannya apa? Memberi spirit orang. Bayangin kalau kalian lihat di IG-nya kan, kondisi hancur, dia bisa ibaratnya wartawan kecil ya, memberikan informasi dan kondisi di sana dengan senyuman, dan anaknya aktif dan ceria. Saya juga kaget, saya pikir ketemu tuh yang kaku karena tertekan kan gitu ya. Ternyata